Ya sosiologi, Sosiologi itu sudah masuk dalam budaya itu. Bahkan kemudian budaya itu bisa masuk juga pada konteks filosofi. ya. Bung Mena itu kok dari tadi itu membara gitu. Serius ini persoalan bangsa soalnya. Hizbut Tahrir berarti persoalan bangsa dan Persoalan bangsa. Coba. Apa yang membuat Bung Mena itu seperti terpanggil sebagai anak bangsa? Ya. Hizbut Tahrir yang mengusung khilafah secara ini bisa dikatakan mengusung ajaran khilafah secara bid'ah. Gitu, jadinya nggak bisa begitu kan? Iya. Menyimpang kan? Karena pemahamannya harusnya spirit kan, bukan sistem kenegaraan. Iya. Karena Rasulullah tidak melakukan. Iya. Jadi kalau saya dalam konteks hukum tuh saya tuh sering heran sambil ketawa itu loh. Ini orang-orang ini kok bisa itu loh kerangka pemikirannya kayak seperti itu loh. Jadi kalau kita kembali ke konteks ke Indonesia, kalau kita berbicara negara ini kan 3 unsur dasar, ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan. Nah, kalau kita kembali ke catatan-catatan sejarah yang lama, karena kalau bicara hukum itu kan nggak bisa lepas dari konteks sejarah. Ya. Karena dalam sejarah itu kan ada sosiologinya, ada hukum yang telah dibentuk oleh masyarakat, konteks yuridisnya, kemudian ada konteks filosofisnya, bahkan ada konteks teologis keagamaan di situ. Nah, kalau dalam hukum iya, gitu ya. jadi kalau jadi sarjana hukum tuh bisa sombong, bro, karena bisa so tau apa aja tuh loh. Bisa so tau apa aja. Apalagi kalau saya ini kan saya gini, walaupun sekarang apa ya NU tuh ya, tapi saya ini jebolan Universitas Ahmad Dahlan Muhammadiyah loh. Iya. Tapi jiwanya NU membara. S1 S2 saya di UI, S3 saya baru di UI. Jadi sunnatullah itu loh. Oke. Jadi saya sedikit paham lah soal konteks keilmuan hukum Islam lah. Jadi kalau ditarik ke konteks hukum dan sejarah hukum, jelas sistem pemerintah orang Islam ini kan dari aspek hukum segala macam itu kan dia akan merujuk ke Rasulullah, nggak ada ke yang lain. Walaupun ada teks Al-Quran, kan ada teks kemudian hadis As-Sunnah, itu dia harus merujuk ke Rasulullah. Di dalam catatan selama saya belajar hukum, saya belajar kan namanya hukum tata negara Islam, itu tidak ada ditemukan penjabaran sistem pemerintahan yang baku yang Islam itu nih, yang sekarang dimaksud itu khilafah ini. Jadi kalau mau sejahtera negara Islam, mau sejahtera negara itu mau makmur, mau bagus-bagus lah, itu harus buat sistem pemerintahan seperti yang dimau oleh HTI. Itu tidak ada. Kenapa? Karena tadi yang baru saya disampaikan oleh Mas Bro ini, Pak Yai kita ini, bahwa Nabi itu tidak kemudian membuat aturan baku terkait dengan siapa yang harus menjadi pemimpin setelah beliau. Sistem ya. Iya. Dalam konteks ini kita berbicara person. Tapi ketika seorang person dia kemudian menjadi pemimpin, itu kemudian akan terbangun sistem pemerintahan. Dan Nabi tidak kemudian mewajibkan si A, si B, si C untuk jadi pemimpin setelah beliau wafat. Dan pemerintahan seperti apa? Artinya apa, Bang? Di sini dalam konteks hukum tetap berpaduan pada Quran dan kemudian As-Sunnah sebagai sumber hukum primer Islam. Tapi Nabi As-Sunnah itu sumber premier. Al-Quran dan As-Sunnah kan sumber primer hukum Islam. Setelah itu kan baru ada ijma dan qiyas dan lain-lain. Oke, silakan. Oke, kalau dalam konteks sejarah, kalau kita kembali, sebenarnya teori-teori dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Hizbut Tahrir ini sebenarnya sudah terhubung. Karena tadi baru dijelaskan oleh Pak Yai kita aja, Mas Bro, Mas Abbas, itu sebenarnya sudah jelas kok. Sumber primer yang disampaikan ini sudah jelas. Kalau misalnya Hizbut Tahrir itu mendalilkan bahwa hukum Islam itu di atas segala-galanya, berarti yang dia harus merujuk itu ya dijelaskan oleh Mas Abbas Berusaha. Iya. Kalau kita bicara dalam konteks sejarah
negara Indonesia ini kan sebelum adanya NKRI ini terwujud pada 17 Agustus 1945, kan Indonesia ini kan teritori kerajaan-kerajaan dan kesultanan, yang mana perkembangan sejarahnya itu sudah lampau juga. Contoh saya orang Maluku Utara dari Kabupaten Sula, yang mana bagian dari Kesultanan Ternate. Kalau misalnya bicara soal khilafah di Indonesia adalah hal yang penting, menjadi pertanyaan sejarah itu begini. Kesultanan Ternate itu dia berdiri lebih dulu daripada Ottoman Turki. Dan Kesultanan Ternate umurnya itu lebih tua daripada kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa, mataran Islam. Yang menjadi pertanyaan begini, kenapa dia tidak bikin khilafah? Dia tidak bikin khilafah. Kesultanan Ternate lebih tua dari Ottoman. Lebih tua dari Ottoman. Yang itu ya, Yang pernah kita diskusi itu loh. Yang Sultan keberapa itu? Iya. Jadi gini, pada momentum perang Babula, itu perang pertama kali Nusantara ini melawan bangsa penjajah yang Portugis. Itu pada saat perang Babula itu pada tahun 1500 sekian, itu kan kerajaan di Jawa kan masih umur muda semua tuh. Ibarat masih anak kecil lah. Ya. Hegemoni kerajaan di Nusantara kan baru Malaka, Pasai, Kesultanan di Maluku, ada Ternate, ada Jelolo, ada Bacen, ada Tidore. Nah, di saat perang Babula itu ini kajian sejarah. Ini kajian sejarah, tapi ada punya aspek hukum. Ya. Di saat Babula punya kekuatan yang besar, pada saat dia menang melawan Portugis, yang mana dalam catatan Buya Hamka itu jelas bahwa kemenangan Babula itu membuat Nusantara pada saat itu 100 tahun tidak dijajah oleh bangsa asing manapun. Nanti pada tahun 1600-an baru muncul Belanda. Sultan Babula itu Sultan ke-28 kalau tidak salah. Sultan ke-28 Di tahun 1500 Ternate sudah punya 28 sultan. Ini menarik ini. Ya. Tidak semua orang tahu kan? Iya, dan sultan itu kan dia menjabat enggak 5 tahun. Bisa di atas 30 tahun. Atau kadang-kadang sultan itu bisa seumur hidup. Bisa seumur hidup. Ini sultan satunya berapa itu? Jadi nanti saya akan bahas itu. Jadi pada saat perang Babula itu kan beliau menang, almarhum Datuk Syekh Babula itu menang. Pada saat dia menang, seharusnya kan dia punya peluang untuk, kalau mau pakai versi HTI yang dimaksud adalah khilafah ini adalah suatu kemakmuran yang dijanjikan oleh Islam. Seharusnya Sultan Babula mendirikan khilafah. Tapi kenapa dia tidak mendirikan khilafah? Tidak mendirikan Darul Islam ya seperti yang dimimpikan. Iya, dia tetap kemudian fokus mengembangkan kerajaan Kesultanan Ternate-nya lebih besar. Kemudian dia lebih fokus pada mengirim penyiaran agama Islam di seluruh Nusantara. Yang sekarang bukti sejarahnya ada di Bima, ada di NTT, ada di Papua, termasuk juga ada di Jawa dan di Sumatera. Karena ada kemudian datangnya perwakilan sultan yang kemudian diberi gelar Sangaji. Tapi tidak mengakuisisi wilayah. Sebagai diplomat saja kalau bahasa modern sekarang. Itu tidak wilayah. Ini kita baru bicara dari aspek konteks sejarah aja. Dan baru ngobrol tentang Kesultanan Ternate. Baru ngomong Sultan Ternate, kita belum bicara yang lain-lain. Belum bicara Tidore punya kekuasaan. Baru satu ini. Jadi kalau kembali pada konteks HT ini lucu. Karena gini, kalau kembali dalam konteks ketatanegaraan, menjadi pertanyaannya, khilafah dalam hal ini pemimpinnya khalifah itu dipilih bagaimana caranya? Bagaimana cara pilihnya? Orang siapa yang kemudian harus menjadi khalifah? Iya kan? Nah, apakah tidak masalah kemudian pemimpin itu dia menguasai beberapa wilayah di bawah kekuasaannya? Ini kan masalah. Padahal kalau kita kembali kepada konteks kebutuhan hukum suatu daerah, suatu wilayah, suatu negara ini kan berbeda-beda. Nanti bisa diluruskan kalau saya salah. Kalau daerah yang kemudiannya wilayah pesisir laut, pasti kebutuhan fikihnya juga berbeda dengan masyarakat yang ada di gunung. Nah, ini gimana nih cara kita kemudian meramu hukum ini? Secara khusus hukum Islam bagi masyarakat Muslim. Dan ini sangat kultural ya, karena sangat kultural.
Karena Nusantara itu multikultural ya. Ya benar sekali. Beda seperti di Timur Tengah ya. Beda. Timur Tengah bisa seragam bahasa, Bisa. tidak bermacam-macam, beraneka ragam seperti kita. Yang tadi kalau misalnya kebutuhan hukum fikihnya juga jadi berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Jadi balik ke yang kemarin, yang episode kemarin. Iya, berarti nanti kalau kita kembali tujuan syariat tadi, maqasid syariat bisa nggak terwujud. Bisa nggak terwujud. Jadi yang kemarin kan kita sempat lucu yang kita ngobrol soal anjay itu. Iya. Orang di satu tempat ngomong anjay, mungkin ada di tempat lain nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu, karena itu kebutuhan kultural kan. Kebutuhan kultural. Dan itu bahasa kultural. Iya. Jadi kalau kembali dalam konteks HTI ini, bicara dalam konteks sejarah pun mereka gagal total. Kalau secara keislaman tadi sudah dibahas sama Mas Abbas, sudah jelas. Kalau konteks sejarah gagal, secara politik gagal, secara sosiologis gagal. Ini gagal semua. Ibarat bangunan besar ingin mereka mau bangun, belum sampai di atas sudah runtuh kalau semua. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu bisa saja itu cuma halu. Iya, halu. hoax. Halusinasi. Jadi fiksi yang ingin dibangun ya. Jadi yang menjadi saya pertanyaan besar, kok bisa itu orang-orang yang kemudian masuk dalam kelompok-kelompok ini kan bukan orang-orang awam, bahkan kaum intelektual. Saya bilang kaum intelektual karena kebanyakan lulus di universitas ternama. Menjadi pertanyaan, kok mereka bisa sampai kemudian membenarkan dalil halunya HTI ini? Nah, yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, jangan-jangan mereka ini selama proses berkuliah tidak, kita pakai gunakan bahasa Tarmalaka lah, mereka nggak terbentur dan membenturkan diri dengan berbagai pemikiran-pemikiran besar di dunia, berbagai faktor sosiologis ya, dunia. Minimalnya Nusantara lah. Ya, paling minimal Nusantara. Jangan sampai kemudian mereka selama proses pembentukan diri di universitas, mereka ini seperti mekanik itu loh. Jadi melihat suatu persoalan, ya seperti 1 tambah 1 ya ada 2. Dan hanya satu angle barangkali. Satu angle. Kalau kita orang hukum kan contohnya gini, hasil dari 10 itu bisa saja 6 tambah 4, bisa saja 8 tambah 2, atau yang tadi Mas Bro bilang 1 tambah 0. Secara kultural bisa saja 1 tambah 0 sama dengan 10. Iya. Tapi perspektifnya, mungkin perspektif filosofi, perspektif macam-macam itu kan. Kalau kita dalam fakultas hukum itu kan segala apapun itu tidak langsung diterima mentah-mentah, harus dikritik dari berbagai sudut. Mengkritik dari berbagai sudut inilah kemudian setiap orang itu dia punya melahirkan pemahaman sudut pandang sendiri. Nah, akhirnya kemudian orang itu tidak langsung terjebak pada halusinasi yang dibuat atas nama agama. Nah, yang menjadi persoalan ini kan hati ini kan sebenarnya tidak tuntas kemudian dibicara ini. Dia tidak tuntas sampai sekarang ini. Hati ini yang sebenarnya hati ini tidak tuntas dalam berbicara soal khilafah. Yang sebenarnya yang dimaksud ini sistem pemerintahan kah atau ajaran agama? Kalau sistem pemerintahan dijelaskan secara fikih gugur, sudah kan? Iya. Sistem kan? Karena gini, kalau dia fokus itu adalah sistem pemerintahan, lalu kemudian objek hukumnya adalah di Indonesia, itu gugur. Mbok sudah berdiri, beli pulau, bikin negara gitu ya. Iya. Itu jelas man, karena dia membangun dengan kesepakatan bersama di pulau itu sendiri. Iya. Karena Indonesia sudah berdaulat, sudah punya bangunan konstitusi, sudah punya sistem pemerintahan, manajerial pemerintahan yang sudah sangat mapan. Kalaupun ada kurang di sana sini, ya malumlah, namanya duniawi. Bahkan sebenarnya Indonesia itu dalam NKRI, tingkat EKRI-nya juga, itu sebenarnya sudah menerapkan prinsip khilafah, dalam artian khilafah sebagai sistem pemerintahan dengan menyatukan wilayah-wilayah yang di Indonesia ini. Dulu sistemnya kan terpecah, kerajaan-kerajaan disatukan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ya prinsip khilafah juga penyatuan wilayah-wilayah dalam satu kekuasaan. Tapi secara spirit kan, spirit kemaslahatannya. Islam masyarakat. Jadi kalau misalnya dalam konteks hukum kan
dalam sebuah negara itu kan selain ada konstitusi atau di Indonesia Undang-Undang Dasar 45, itu kan ada kemudian konteks ideologisnya. Nah, Indonesia kan ideologinya Pancasila. Apa ini Pancasila? Ini kan bangunan negara nih. Bila mana kemudian HTI ingin menancapkan ideologi khilafahnya, berarti kan dia bertentangan. Jadi makanya kan sangat tidak sesuai. Kemudian ada jubir HTI itu, dia bilang bahwa ya HTI itu akan hidup di dalam negara Pancasila kalau tidak salah itu. Pancasila tetap diakui dan HTI ini rancu sebenarnya. Halu berikutnya. Ini halu berikutnya nggak ada. Karena gini, saya ingin tanya sama Mas Broni. Hizbut Tahrir itu secara Islam itu definisinya apa? Hizbut dan Tahrir itu. Ya, Hizbut itu partai. Partai. Tahrir Partai atau kelompok atau golongan. Biasanya Hizbut dipakai untuk mana partai. Tahrir itu pembebasan. Nah, berarti bukan suatu kelompok Oh iya, yang bergerak di wilayah dakwah dong. Hizbu itu berarti secara Bisa makna partai, bisa makna pasukan, bisa makna golongan. Hizbullah, pasukan Allah. Iya. Hizbullah adalah partai kan. Kelompok bisa ya. Ya. Berarti nggak bisa dimaknai sebagai gerakan dakwah dong. Ya kita lihat saja dari apa gerakan Memungkinkan. mereka dan juga orientasi apa namanya kegiatan mereka itu apakah memang murni pure dakwah atau tidak, dengan cara-cara yang dipakai, dengan visi-misi dan segala macam ya. Ya teman-teman di rumah juga barangkali bisa membaca, karena membaca kita bisa memahami, ya kan? Gerakan-gerakan kita boleh baca gerakan-gerakannya seperti apa gitu kan. Kalau gerakan-gerakannya sepertinya mengacu kok yang ada ya, kok kayak sekelompok orang untuk menyukseskan kelompoknya ya, karena golongan saja no? Karena kalau gerakan politik itu pasti dia tidak akan hanya bergerak di wilayah sosial keagamaan, dia akan merebut kekuasaan. Gak ada di dunia itu dalam sejarah tuh orang buat gerakan politik hanya fokus ke sosial kemanusiaan atau keagamaan, gak ada. Pasti tujuannya merebut kekuasaan, entah lewat jalur konstitusional atau kemudian jalur yang inkonstitusional. Kan itu aja. Kalau pemisalan dia lewat jalur inkonstitusional, lalu kemudian dia menjadi penguasa, berarti tindakannya tidak bisa dimaknai inkonstitusional. Karena dia menjadi penguasa, dia akan kemudian melakukan pembentukan hukum baru. Nah, tapi bila mana dia gagal melakukan tindakan kemudian mengambil kekuasaan tadi, maka dia bisa dituduh makar ya. Iya, nanti bisa lah dalam konteks ketatanegaraan kita bahas soal Dan ini makar. nanti ada dalam bahasan kemarin kategori monggo. Coba kalau Monggo itu. Saya nanti sebelum ke sana nanti saya lanjutkan tadi ya. oh iya. Belum Teman-teman di rumah nanti mungkin bisa di-share ya ini sih, atau bisa mendapatkan hasil Mas saya bisa dikonsumsi nanti ketemu dengan lembaga Basil Mas saya dengan Mas Abbas, dan kalau konteks hukumnya bisa ke Bung Mina, kalau saya penceria. Kalau kamu pengen secara berbudaya dan seni muslimin orangnya kelas ini. Lanjut tadi ya. Saya mengutip hadis tadi dari Ustaz Ahmad bin Hanbal. Di sana tentang periodisasi kepemimpinan yang diprediksi oleh Rasulullah. Yang pertama itu nubuwah. Nanti ketika Rasulullah masih hidup, terus kemudian yang kedua itu khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu periode khulafaur rasyidin. Karena Nabi mengatakan tadi dalam hadis lain kan al khilafah ba'di salasuna aman. Khilafah setelahku 30 tahun. Kita sudah nanti menghitung-hitung khilafah rasyidin ternyata pas 30 tahun. Itu khilafah rasyidin itu adalah al khilafah ala minhajin nubuwah. Baru kemudian setelah itu fatakun masyaallah antakuna sumayarfa'u idza syaa Allahu ayyafa. Dihilangkan khilafah ala minhajin nubuwah. Periodenya khulafah rasyidin sudah tidak ada, muncul yang namanya sukmatakunu mulkan agon, kerajaan yang menggigit. Menggigit di sini yang maksudnya dengan menggunakan kekuasaan, bisa dikatakan yang mereka mendapatkan kekuasaan itu secara inkonstitusional sebenarnya. Contoh, ketika sahabat Ali itu sudah wafat tiada, maka kemudian orang-orang membela kepada sahabat Hasan yang diangkat menjadi khalifah pengganti Ali. Tetapi ketika Hasan baru beberapa bulan saja menjadi pengganti ayahnya itu, mendapatkan teror dari kelompok-kelompok Muawiyah.
Bahkan kemudian Hasan itu diancam, serahkan kekuasaan kepada saya, kalau tidak ayo kita perang. Padahal ya sama orang Islam, sama sahabat juga. Dan mereka diislamkan oleh kakeknya Sayyidina Hasan, Rasulullah kan. Nah, saat itu Hasan dia berpikir lebih bijak. Ini kalau sampai terjadi peperangan, nanti yang rugi bukan saya saja, yang rugi ini rakyat sipil juga, orang-orang yang ada. Itu dampaknya lebih luas. Makanya dia mengalah, ya udah, nggak apa-apa, saya serahkan. Saya serahkan kekuasaan kepada kamu Muawiyah dengan perjanjian kalau kamu sudah tidak menjabat sebagai khalifah lagi, maka kamu serahkan kembali kepada rakyat, biar rakyat yang menentukan. Tetapi ternyata faktanya ketika Muawiyah sudah tidak menjabat, dia langsung menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah untuk meneruskan kepemimpinannya. Nah, periodisasi Muawiyah ini kalau mengikuti ini terbunuhnya Sayyidina Husain. Bani Umayyah ini kan yang pernah saya jelaskan kemarin tuh. Bani Umayyah itu bukan khilafah. Makanya kemarin saya sempat kita diskusi. Ini masuk ke bulkan kerajaan. Jadi Bani Umayyah ini bukan Umayyah ada yang mengatakan itu bukan khalifah. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan Ottomatul Utsman juga. Dan ini kan kelompok-kelompok ini kan selalu kemudian merujuknya itu kan ke 3 dinasti ini. Mengapa mereka nggak berani merujuk sejarah bicara khilafah itu, nggak merujuk ke kerajaan ada di Nusantara? Karena kerajaan ada di Nusantara itu tidak kemudian mengaku dirinya itu sebagai khilafah. Nah, kemarin saya diskusi, saya bilang kalau kita kembali ke dalam fakta sejarah itu jelas berdirinya Umayyah itu adalah pengkhianatan terhadap Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Sayyidina Hasan apa Husain? Hasan. Yang terbunuhnya Husain itu nanti kalau Husain di periodenya Yazid. Muawiyah. Nah, artinya apa? Umayyah ini kan berdiri dari dari keluarga Muawiyah kan ini kan. Muawiyah kemudian anaknya setelah itu berdiri Umayyah. Nah, berdirinya kerajaan ini aja dalam sejarah inkonstitusional.